online atau daring atau pembelajaran jarak jauh terkait dengan pandemi COVID-19. Semoga anak-anak semuanya di rumah tetap bisa mengikuti arahan pemerintah untuk tetap di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, sehingga keadaan ini segera bisa berlalu dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Anak-anakku semuanya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca doa yang sudah kalian hafalkan, sudah kalian pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, kalau ada materi dari pertemuan pertama kita, yaitu gerak pada tumbuhan, yang mungkin anak-anak masih bingung detailnya seperti apa, mohon diulang-ulang kembali, baik videonya ataupun materi dari sumber belajar yang lain. Kalau memang tetap masih bingung, anak-anakku semuanya bisa menghubungi saya di nomor yang sudah tertera di layar 0857 355 92 392. Itu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan kita yang pertama. Kalau pada yang pertama kita membahas tentang gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Untuk bagian kedua ini adalah gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada hewan. Nanti berikutnya akan kita lanjutkan dengan rangka, otot, dan sendi, atau kita akan mempelajari gerak pada manusia. Oke, untuk lebih memudahkan kalian untuk memahami materi pada pertemuan kali ini, yaitu gerak pada hewan, marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian di rumah? Hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran gerak pada makhluk hidup bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kemarin, kita sudah belajar mengenai gerak pada makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan. Saya harapkan untuk yang bagian pertama atau gerak pada makhluk hidup yang tumbuhan sudah tidak ada kesulitan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau memang kalian masih ada kesulitan, silahkan diulang-ulang, atau kalau tetap merasa kesulitan bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di layar. Anak-anakku semuanya, untuk pada pertemuan kali ini kita akan belajar gerak pada makhluk hidup, yaitu pada hewan atau gerak pada hewan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama diharapkan peserta didik dapat menganalisis alat-alat gerak hewan berdasarkan kesesuaian dengan lingkungan hidupnya. Selain itu, nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan sistem otot pada hewan yang sesuai dengan pola gerak yang dilakukan. Yang berikutnya, diharapkan kalian semuanya mampu mengaitkan struktur tubuh hewan, baik di darat, di laut, maupun di udara, dengan gerak pada hewan tersebut. Anak-anakku semuanya, gerak pada hewan, seperti halnya gerak pada tumbuhan, secara umum dapat berarti berpindah tempat atau berpindah posisi. Baik itu adalah sebagian dari tubuh hewan tersebut maupun keseluruhan dari tubuh hewan tersebut. Mengapa makhluk hidup perlu bergerak? Seperti yang sudah kalian pahami, tentunya
makhluk hidup itu perlu bergerak dalam rangka yang pertama mungkin untuk perlindungan diri terhadap musuh. Atau bisa jadi makhluk hidup itu atau hewan itu bergerak dalam rangka mencari makan, dalam rangka mencari mangsa. Atau bisa juga melakukan migrasi, perpindahan tempat, mungkin dalam rangka mendapatkan lingkungan hidup yang lebih sesuai untuk kehidupannya. Anak-anakku semuanya, gerak pada hewan seperti yang sudah kita pahami bersama, ada yang dilakukan dengan cara berjalan, ada yang dilakukan dengan cara terbang, ada yang dilakukan dengan cara berenang, ada yang merayap dan sebagainya. Yang keseluruhannya itu adalah tergantung di mana mereka hidup atau tergantung tempat di mana mereka hidup. Untuk hewan yang berada di air, tentunya dia akan bergerak dengan cara berenang. Bagaimana ikan bisa berenang? Karena air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis ikan. Yang dengan keadaan yang seperti itu memungkinkan ikan itu untuk melayang di dalam air. Selain itu juga didukung oleh bentuk tubuh ikan yang streamline atau aerodinamis yang memudahkan ikan untuk melayang-layang di air, untuk bergerak di air. Bisa kalian bayangkan jika seandainya ada ikan atau ada benda yang bentuknya itu streamline atau pipih dibandingkan dengan ikan atau dengan benda yang bentuknya mungkin tidak teratur, tentunya ikan yang atau benda yang bentuknya streamline atau pipih itu lebih mudah bergerak di dalam air. Nah, itu juga didukung dengan rangka dan otot pada ikan tersebut. Artinya gerak pada ikan itu juga didukung oleh sirip, juga didukung oleh ekor yang semuanya memungkinkan ikan untuk bergerak lebih cepat di dalam air. Nah, sedangkan untuk hewan yang ada di udara, bagaimana bisa hewan itu bisa melayang di udara? Ya, yang perlu kita pahami adalah bahwa di dunia ini ada gaya gravitasi bumi, di mana gaya gravitasi itu akan diimbangi oleh gaya angkat yang dimiliki oleh hewan atau dimiliki oleh burung misalkan. Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya bisa kita lihat bahwa ada gaya angkat yang mengangkat pada saat burung itu mengepakkan sayapnya, maka akan ada gaya angkat dan ada gaya gravitasi yang akan memaksa burung untuk turun, yang artinya pada akhirnya justru burung itu akan bisa terbang melayang. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, karena adanya sayap dan adanya rangka tulang yang mendukung, maka gerak-gerak pada burung di udara atau melayang di udara itu bisa terjadi. Bisa kita lihat pada gambar tadi bahwa udara itu akan mengalir di bagian atas dan di bagian bawah burung. Nah, itu atau namanya disebut dengan sayap aerofil. Aero itu udara, fil itu suka pada burung, yang sehingga dengan adanya bantuan gerakan dari udara itu akan membantu mengangkat burung untuk bisa melayang-layang di udara. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat, bisa kalian baca di YouTube ya, bisa kalian lihat di YouTube, yaitu di bawah sudah tersedia untuk linknya, bisa kalian lihat lebih lanjut. Harapan saya kalian lebih paham mengenai gerak pada burung sehingga mereka bisa melayang di udara. Untuk yang hewan berada di darat, tentu saja tidak lepas semua gerak pada makhluk hidup itu tidak lepas dari rangka, otot, dan nanti ada tambahan satu lagi yaitu sendi. Anak-anakku semuanya, bahwa masing-masing hewan itu nanti rangka
atau struktur tulangnya dan ototnya itu tentunya berbeda-beda, yang pada akhirnya adalah memungkinkan hewan untuk ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang melompat, atau bahkan yang ada juga yang geraknya merayap. Bisa kita lihat pada gambar berikutnya itu, misalkan kita bandingkan antara cheetah yang mempunyai bentuk tubuh yang demikian aerodinamis dibandingkan dengan gajah yang tubuhnya demikian besar, tentunya cara berjalan keduanya adalah tidak sama. Karena memang betul bahwa cara berjalan atau cara bergerak hewan-hewan tersebut tergantung kepada, salah satunya adalah kepada bentuk tubuhnya atau bentuk tubuh dari hewan tersebut, yang nantinya dia akan berlari atau berjalan atau bahkan hanya merayap. Demikian anak-anakku semuanya, penjelasan dari saya yang cukup singkat mengenai gerak pada makhluk hidup bagian kedua atau gerak pada hewan, yang sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau nanti sampai masih bingung bisa diulang-ulang lagi, atau kalau masih ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas maksud saya, bisa mencari berbagai sumber belajar yang lain, bisa lewat internet, bisa lewat buku, atau bisa bertanya kepada keluarga atau kakak kalian, atau bisa juga menghubungi nomor saya yang sudah tertera di layar. Adapun untuk umpan baliknya, seberapa paham kalian tentang bab ini, bisa kalian lihat di link yang sudah saya bagikan, yaitu evaluasi gerak 2. Harapan saya dengan setelah mengisi atau mengerjakan evaluasi tersebut, kalian akan lebih paham mengenai gerak pada hewan. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak 2. Harapan saya dengan setelah mengisi atau mengerjakan evaluasi tersebut, ya, itu anak-anakku tentang materi gerak 2 atau gerak pada hewan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan ke nomor saya. Tapi saya yakin kalian dan teman kalian ya, dalam kelompok kalian mampu memecahkan setiap masalah yang permasalahan atau evaluasi yang sudah saya sampaikan. Demikian kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedikit yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.